Apakah kalian tahu apa yang disebut dengan medan magnet? Nah, medan magnet itu adalah ruangan di sekitar kutub magnet yang gaya tarik atau tolaknya itu masih dirasakan oleh magnet yang lain. Dalam arti luas, medan magnet adalah suatu medan yang dibentuk dengan menggerakkan muatan listrik ataupun arus listrik yang menyebabkan munculnya gaya di muatan listrik yang bergerak lainnya. Selanjutnya ada magnet dan juga kutub-kutub magnet. Nah, kutub magnet itu adalah bagian magnet yang paling kuat pengaruh kemagnetannya. Nah, kutub-kutub magnet itu dibagi menjadi dua bagian, ada utara dan juga ada selatan. Nah, contohnya itu kayak di dalam kompas yang arah jarumnya itu sudah pasti akan mengarah ke utara dan juga selatan. Mau bagaimanapun kalian memutarnya, itu jarum pasti akan mengarah ke utara dan juga selatan. Pertama, aku bakal bahas medan magnet di sekitar kawat berarus. Ada beberapa hukum. Hukum yang pertama itu Biot-Savart. Kalau di kawat lurus, rumusnya itu mu0 dikali I per 2pi kali A. Mu0-nya itu konstanta, nilainya 4pi dikali 10 pangkat min 7. Kalau I-nya itu arus, kalau A-nya itu jarak titik ke kawat lurus. Kalau rumus kawat yang melingkar, rumusnya itu mu0 dikali I per 2A. Kalau kawatnya terdiri atas beberapa lilitan, tinggal dikali lilitannya. Perkenalkan, nama saya Yuta Putra Catur Juntabas. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum Ampere. Hukum Ampere sendiri itu ada 3. Yang pertama itu induksi magnet pada tengah-tengah solenoida. Yang kedua ada induksi magnet pada ujung solenoida. Dan yang terakhir ada induksi magnet pada sumbu toroida. Untuk rumus yang pertama, rumus pada induksi magnet di tengah-tengah solenoida adalah B sama dengan permeabilitas hampa dikali N dikali I per L. Untuk rumus kedua, rumus pada ujung solenoida yaitu B sama dengan setengah dikali permeabilitas hampa dikali N dikali I per L. Untuk rumus yang terakhir yaitu rumus pada sumbu toroida yaitu B sama dengan permeabilitas hampa dikali N dikali I per 2pi dikali A. Untuk keterangan sendiri, A adalah jari-jari efektif, lalu N adalah banyaknya lilitan, terus I adalah kuat arus, L adalah panjang kawat. Terima kasih. Oke, sekarang saya Nevan Abiano akan menjelaskan tentang contoh soal dari induksi magnetik. Yang pertama itu soal adalah hitung besar induksi magnetik pada suatu titik yang berjarak 200 cm dari suatu penghantar lurus sangat panjang yang berarus 4 ampere. Oke, jadi pertama kita cari dulu diketahuinya. Yang pertama itu ada arus listriknya itu adalah 4 ampere. Lalu ada jaraknya itu 200 cm kita ubah jadi 2 meter. Terus kita memakai konstanta dari MO. MO-nya itu kan sama dengan 4pi dikali 10 pangkat min 7 Wb per AM. Oke, sekarang yang ditanya itu adalah induksi magnetiknya atau simbolnya itu B. Pertama, rumus B itu adalah MO dikali arus listrik per 2pi dikali jaraknya. Kita masukin yang tadi udah kita cari tahu diketahuinya. Jadi 4pi dikali 10 pangkat min 7 dikali 4 per 2pi dikali 2. Tinggal kita coret 4pi sama 2pi nya, sisa 2 jadi di atas. Terus 2 nya itu 4 yang di atas kita bagi sama 2 yang di bawah, kita coret jadi sisa 2 di atas, jadi 2 kali 2 itu 4 dikali 10 pangkat min 7 T. Itu hasilnya. Oke, terima kasih. Lanjut ke slide selanjutnya. Oke, jadi gaya Lorentz di sini adalah gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik yang bergerak, atau lebih tepatnya dialiri oleh arus listrik yang berada dalam medan magnet. Oke, habis itu kita akan ngebahas rumus tentang gaya Lorentz. Nah, gaya Lorentz ini memiliki rumus F magnet sama dengan IL dikali B. Dan keterangannya, B itu sebagai induksi magnet yang memiliki homogen, terus I-nya itu adalah kuat arus listrik, dan L-nya sebagai panjang kawat. Nah, θ-nya untuk sudut antara kawat. Oke? Halo, perkenalkan saya Paulus Simanjuntak. Di sini saya akan menjelaskan rumus gaya Lorentz antara dua konduktor lurus panjang dan sejajar. Rumusnya ada di F per L, sedangkan U0 per 2V dikali I1 I2 per A. I itu adalah arus, A itu adalah jarak antara kedua penghantar, U0 itu adalah permeabilitas, F itu adalah gaya. Rumus momen kopel pada sipal atau loop penghantar berarus dalam medan magnetik. Rumusnya ada di M sama dengan Niba dikali sin θ. N yaitu
Halo, nama saya Naurana Syiramita Fauza. Yang keempat yaitu gaya Lorentz pada partikel bermuatan listrik. Rumus yang pertama yaitu F sama dengan Q kali V kali B. Nah, yang kedua itu rumusnya jika diketahui sudutnya, yaitu V sama dengan Q kali V kali B dengan sin theta. Nah, keterangannya itu yaitu Q sama dengan muatan-muatan listrik dan V sama dengan kecepatan partikel dalam meter per second. Oke, kembali dengan saya. Kali ini ada contoh soal yang kedua. Soalnya adalah sebuah kawat yang panjangnya 10 cm berada tegak lurus di dalam medan magnet. Jika rapat flux magnetnya 0,2 Tesla dan arus yang mengalir di dalam kawat itu adalah 45 ampere, gaya yang dialami kawat itu adalah, oke, yang pertama kita cari diketahuinya dulu. Yang pertama itu adalah panjangnya. Panjang itu 10 cm, kita ubah bentuk meter jadi 0,1 meter. Lalu tadi sudutnya itu 90 derajat. Kenapa 90 derajat? Karena di soal ditulis bahwa dia itu tegak lurus kan sama dengan 90 derajat. Lalu flux magnetnya adalah 0,2 Tesla. Habis itu ada arus yang mengalir itu 45 ampere. Kan yang ditanya di sini adalah gayanya. Gayanya itu rumusnya apa? Gaya itu rumusnya B dikali I dikali panjang dikali sin dari sudut. Oke, tadi kan B-nya itu 0,2 atau flux magnetnya dikali sama kuat arus listrik 45 ampere, terus dikali panjangnya tadi 0,1 meter, terus dikali sin dari sudut tadi 90 derajat. Hasilnya adalah 0,2 dikali 45 dikali 0,1 sin 90 derajat itu sama aja kayak 1. Jadi total itu kalau dihitung hasilnya 0,9 Newton, atau jawabannya adalah itu. Selanjutnya ada aplikasi gaya Lorentz. Yang pertama ada spektrometer massa. Spektrometer massa adalah alat yang digunakan untuk menentukan massa atau perbandingan massa terhadap muatan. Yang kedua ada siklotron. Siklotron adalah alat untuk mempercepat partikel seperti proton, deuteron, dan lain-lain. Terdiri dari dua ruang semi silinder yang ditempatkan dalam medan magnet. Di antara kedua semi silinder diberi potensi listrik bolak-balik 10⁴ volt. Ion dalam semi silinder akan mengalami gaya magnet yang menyebabkan bergerak dalam setengah lingkaran, lalu dipercepat oleh medan listrik E, masuk lagi ke dalam medan magnet B, dan bergerak melingkar dengan jari-jari yang lebih besar, karena kecepatan lebih besar. Terima kasih. Semoga ilmu yang kita pelajari dijadikan ilmu yang bermanfaat. Amin.